Kalau kita lihat pergerakan IHSG hari ini kan terus melaju di zona penguatan, bahkan lagi-lagi menyentuh all time high secara intraday ya di 9.100-an lebih. Nah sebetulnya apa sih faktor penguatan dari IHSG ini? Ya sebenarnya pasti kita kan besok mau pengumuman RDG ya tanggal 20-21 ya kalau nggak salah ya. Biasanya pengumumannya di tanggal 21. Memang sebenarnya udah kelihatan sih potensi Bank Indonesia pasti harusnya nahan suku bunga. Karena satu sisi kalau kita ngomongin fokusnya pemerintah growth itu kan sebenarnya udah ada beberapa proyek-proyek hilirisasi yang ada 18 itu yang 6 udah rilis dan totalnya itu investasinya 101 triliun. Harusnya kan itu bisa menopang beberapa sektor, akhirnya bisa membuka lapangan kerja, bisa meningkatkan daya beli. Tapi kalau kita ngomong dari sisi rupiah kan rupiah kita tuh makin merana. Jadi saya agak pesimis kalau Bank Indonesia tuh justru menurunkan suku bunga. Karena kalau menurunkan suku bunga rupiah bisa-bisa jebol jauh di atas 17.000. Tapi kalau Bank Indonesia mempertahankan suku bunga sesuai dengan ekspektasi pasar, dampaknya bagi pasar saham, obligasi dan juga rupiah seperti apa sih? Kalau menurut saya sih harusnya sih nggak begitu banyak ini ya. Kalau misalkan menahan suku bunga ya pasti beberapa emiten gitu ya yang biasanya memang cenderung sensitif gitu ya terhadap kenaikan suku bunga itu harusnya sih bisa berdampak positif. Apalagi kalau saya sih melihat peluang pasar saat ini ya sebenarnya bukan fokus terhadap hasil dari RDGBI. Tapi kalau saya melihat flow money-nya itu mulai datang lagi, kemarin kan sempat beberapa emiten konglomerat itu kan anjlok lumayan gitu ya karena asing sudah mulai keluar. Tapi nyatanya ketika harga sahamnya itu turun ya itu mereka koleksi lagi. Karena perlu diingat tanggal 10 Februari nanti ada pengumuman MSCI. Oke. Jadi sisa itu kurang lebih sisa 2 minggu lebih ya. Itu kan bukan waktu yang cukup panjang. Jadi menurut saya sekarang investor asing udah balik lagi ke beberapa emiten yang memang punya potensi masuk di indeks MSCI dan rata-rata yaitu ada di saham-saham konglomerat. Oke. Berbicara soal saham-saham konglomerasi, apakah artinya pergerakannya sejauh ini masih cukup menopang penguatan IHSG ataupun dalam tanda kutip menggendong? Dan kira-kira bagaimana sih pergerakannya menjelang rebalancing MSCI yang akan diumumkan nanti 10 Februari? Ya, perlu dicatat ya Sasa, kenaikan sampai 22% ISG di tahun 2025 dan lanjut nih di Januari, itu bukan ditopang sama saham-saham blue chip. Kalau kita ngomong kayak blue chip ya, kayak contohnya banking itu kan, banking memang beberapa hari ini sudah mulai nanjak, tapi sebenarnya nggak begitu signifikan banget gitu ya. Masih tetap pendorongnya itu adalah saham-saham konglomerat, karena saham-saham konglomerat sekarang tuh market cap-nya tuh makin lama makin besar. Contoh kayak misalkan saham-saham Bakri itu transaksinya itu kadang-kadang udah makan beberapa persen porsi dari IHSG. Jadi IHSG itu udah benar-benar ditopang sama saham konglomerat yang saat ini memang sedang menuju indeks MSCI. Nah, saya masih optimis menjelang MSCI harusnya sih IHSG bisa tembus level tertinggi baru ya. Karena ya orang akan berburu gitu, berbondong-bondong beli ini saham karena ketika benar-benar masuk inflow-nya itu makin deras lagi Oke, gitu. tapi kan saham-saham konglomerasi ini kan penguatannya sudah cukup signifikan. Apakah jelang MSCI nanti potensi upside potensial ini masih cukup ada atau justru terbatas? Menurut saya masih cukup ada, bahkan masih cukup jauh. Jadi teman-teman sebenarnya bisa hitung-hitungan aja sih. Hitung-hitungan dia minimal masuk MSCI itu berapa. Nah biasanya di dalam MSCI ya, mau menuju MSCI itu biasanya ada tanggal periode yang dimana memang dia ada batasan nggak boleh naik. Tapi setelah tanggal periode tertentu itu sudah nggak berlaku lagi, dia mau naik ke berapa aja itu nggak masalah gitu. Oke. Jadi menurut saya upside-nya itu masih jauh, karena kalau saya melihat akumulasi asing itu masih sangat cukup deras sekali di beberapa emiten konglomerat yang memang punya potensi masuk di indeks MSCI. Oke, nah kita beralih ke mungkin pergerakan rupiah. Tadi kan sudah sempat dimention sedikit bahwa rupiah saat ini justru berkebalikan performanya dengan IHSG. IHSG berkali-kali mencatatkan penguatan bahkan all time high secara intraday, tapi rupiah ini justru masih lesu terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sudah mendekati 17.000 ya Susi ya. Sebetulnya ini apa sih yang membuat rupiah ini tampaknya tak berdaya terhadap dolar Amerika Serikat? Padahal kalau dilihat dari segi indeks DXY kan sebetulnya sudah terjadi penurunan. Harusnya rupiah bisa memanfaatkan momentum ini. Ya, sebenarnya mungkin teman-teman juga bertanya ya, indeks dolar tahun kemarin itu sebenarnya juga melemah loh. Tapi kalau rupiah kita ikut-ikutan melemah sampai 3,6% sepanjang tahun. Jadi sebenarnya banyak yang berpendapat kalau IHSG itu mencerminkan ekonomi negara tersebut. Maksudnya ekonomi Indonesia. Sebenarnya sekarang tuh enggak. Karena kenaikan IHSG itu perlu dicatat bukan naik karena daya belinya naik.
tapi karena saham-saham konglomerat. Nah, sebenarnya rupiah itu yang sangat mencerminkan keadaan ekonomi Indonesia saat ini gitu. Sebenarnya kan sekarang PR pemerintah itu karena daya belinya masih lemah. Terus kalau teman-teman perhatikan dari APBN ya, ini saya punya catatan dari Desember 2024 sampai Desember 2025 itu surplusnya kita cuma 1 kali. Dan surplusnya itu cuma di bulan April 2025. Sisanya tuh defisit semua. Jadi kalau misalkan Salsa punya bisnis, itu bebannya tuh lebih besar daripada pemasukannya. Jadi rugi mulu. Jadi APBN kita tuh selalu minus mulu, defisit mulu. Jadi makanya hal itu yang memang akhirnya mendorong investor ini ada apa gitu loh. Meskipun ekonomi kita tumbuh di atas 5%, tapi secara keuangan di dalam negerinya itu sebenarnya nggak sehat gitu loh. Jadi ini masih menjadi PR pemerintah harus mencari penerimaan di luar pajak karena beban-beban kita kan programnya banyak. Belum lagi itu yang ada injeksi 101 triliun untuk 6 program Danantara, itu baru 6. Totalnya itu ada 18. Bayangkan 18 ini kalau di total berapa ratus triliun, itu bisa menggerus lagi tuh APBN yang makin defisit lagi. Nah, itulah yang akhirnya mendorong rupiah kita tuh makin melemah gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa rupiah ini tampaknya sulit bangkit karena net foreign buy di pasar surat berharga negara ini belum maksimal. Pandangan Anda seperti apa? Iya, sebenarnya pemerintah suka menerbitkan SBN baru ya, tapi kalau saya sih melihat justru kurang memikat investor gitu ya. Kurang Sebenarnya menarik sih gitu ya, sebenarnya sih dari yield menurut saya sih harusnya menarik ya gitu ya. Cuman satu sisi sekarang kayak udah 6%, 7%, cuman nggak tahu kenapa investor itu masih kurang yakin. Karena ada kekhawatiran, oke kita punya obligasi pemerintah, tapi kalau misalkan keuangan dalam negerinya nggak sehat kan ujung-ujungnya nanti bisa berefek juga terhadap investasi mereka, takut ada gagal bayar, ada kan tetap ya obligasi itu punya resiko meskipun resikonya memang rendah. Jadi saya melihat di situ belum ada kepercayaan investor asing karena secara keuangan negara kita tuh masih defisit. Artinya untuk sejauh ini kalau ada pun inflow, investor lebih memilih untuk masuk ke pasar equity dibandingkan obligasi? Iya, kalau saya pribadi aja saya lebih memilih equity. Investor bagaimana investor asing apalagi punya potensi masuk di indeks besar MSCI. Itu inflow-nya akan lebih besar lagi. Oke, baik.